Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau membuka hati kami mengizinkan Roh-Mu untuk bekerja memberikan hikmat kepada kami yang mendengarkan renungan pagi ini. Berikanlah segala apa yang tidak kami mengerti, Roh Kudus yang beri pengertian kepada kami. Biarlah Tuhan, Kau juga memberikan hikmat kepada hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya pagi ini adalah DNA Siapakah Saudara? Ketika pertama kali kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, saat itulah terjadi transformasi spiritual, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat ini, apakah saudara sudah benar-benar memiliki DNA Yesus dalam hidup saudara? Apakah saudara benar-benar sudah meninggalkan segala manusia lama saudara? Atau malahan saudara yang sudah lahir baru pelan-pelan meninggalkan Tuhan? Hati-hati saudara, keputusan kita meninggalkan Tuhan itu sangat-sangat beresiko. Saudara akan mempertanggungjawabkannya hal tersebut di kemudian hari. Saudara, DNA itu menyatu dengan sumsum kita, darah kita, gigi kita, rambut kita, pokoknya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu udah menyatu. Ataukah saudara malah semakin tidak ada DNA Allahnya? Lalu DNA siapakah yang mengalir di dalam tubuh dan hidup saudara? Manusia lama itu seperti apa sih? Contohnya saya nih ya, sewaktu saya manusia lama, sebelum saya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya itu karakternya sangat-sangat keras sekali. Saya gampang berdebat dengan orang. Saya nggak pernah takut dengan orang lain. Saya itu gampang berbohong. Saya itu kalau zaman dulu boleh dibilang tuh ratunya berbohong. Siapa sih yang nggak? Kalau mereka teman-teman sekolah saya, dulu kalau mau bikin atau alasan apapun, mereka akan bertanya kepada saya, gimana sih bikinin dong? Aku harus cari alasannya apa nih? Saya tuh dengan gampangnya memberikan ide kepada mereka. Itu dulu. Dan saya itu hobinya itu kalau ada yang nggak menyinggung saya pasti bikin berantem gitu. Biarpun saya perempuan, tapi saya tuh hobinya berantem. Jadi kalau ada orang yang menyinggung saya, perasaan saya pasti saya samperin, saya maunya berantem gitu. Dan saya itu yang paling jelek adalah saya tidak bisa mengampuni. Tapi saudara, ketika Tuhan memilih saya untuk diberikan DNA-nya, DNA Tuhan Yesus kepada saya, dan saya dipilih untuk diubahkan, Tuhan membuat rencana yang sangat indah di dalam hidup saya. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, satu demi satu, manusia lama saya mulai tuh dipretelin sama Tuhan, dikupas sama Tuhan, dibuang sama Tuhan. Saya benar-benar sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ketika saya menerima Tuhan dan saya memberikan diri saya dibaptis dan saya menerima baptisan Roh Kudus dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya menjadi ciptaan barunya. Saya menjadi manusia barunya. Saya, seperti inilah saya. Saya memiliki DNA Allah di dalam hidup saya. Maka semua kebusukan saya itu yang ada di belakang masa lalu saya itu sudah mulai tidak ada. Apakah langsung suci, langsung kudus? Enggak saudara, semua masih proses. Tapi di proses itu, lambat laun semua hal yang busuk itu sudah tidak ada. Belajar, penguasaan diri terutama, saya juga masih belajar sampai hari ini. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah DNA Allah itu memenuhi saya, mengubahkan saya. Bagaimana saya harus bisa mengekang mulut saya, bagaimana harus saya bisa menahan emosi saya, itu DNA Allah. DNA Allah itu terutama adalah kasih. Bagaimana saya harus bisa mengasihi orang lain. Saya tidak perlu dites lagi DNA. Apakah saya benar-benar memiliki DNA Yesus? Tetapi saudara bisa melihat dengan mata saudara sendiri bagaimana saya bersosialisasi, berinteraksi,
baik di lingkungan gereja saya ataupun di dunia sekuler saya. Saya juga nggak akan takut kalau saudara bilang, pengen tahu nih kehidupan dunianya si Amel gitu kan. Saya juga welcome. Misal ada saudara yang mau datang ke kantor saya misalnya gitu kan. Mau tanya-tanya, si Amel tuh bagaimana sih di kantor? Boleh saudara. Saya akan membiarkan saudara bertanya, bagaimana sih si Amel itu di kantor? Saudara, roh itu lemah lembut, ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan mengampuni. Sebagaimana Yesus telah mengampuni saya dan telah mengampuni saudara. Terlebih saudara, saat ini kan saya udah punya anak-anak nih ya. Anak-anak saya udah remaja ya kan. Yang terutama dalam hidup mereka adalah dalam hidup saya. Mereka menjadi juri-juri di dalam hidup saya. Mereka yang memberi penilaian kepada saya. Karena apa yang saya dapatkan, kebenaran yang saya terima, saya harus impartasikan kepada mereka. Saya harus juga turunkan kepada mereka. Jadi kalau saya ngajarin hal yang baik, ya pasti anak-anak saya harusnya baik. Kalau saya mengajarkan yang benar, harusnya anak-anak saya menjadi anak-anak yang benar. Saya juga selalu terbuka dengan mereka. Jadi tidak ada yang tersembunyi di mata mereka. Mereka juga tahu maminya seperti apa. Demikian juga anak-anak saya. Jadi itulah saya di mata mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang saya bicarakan, apa keseharian saya, mereka tahu. Jadi saudara, DNA Yesus itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita dan dari hidup kita. Karena itu sudah menyatu, menjadi satu kesatuan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, bahkan dengan roh kita. Lalu bagaimana kita bisa memisahkan DNA Yesus itu dari hidup kita, dari tubuh kita? Saudara, jika saudara saat ini sedang memiliki keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, dan putus asa, terlebih lagi jika saat ini saudara sedang bermain kuasa gelap, atau saat ini Anda sudah merasa saking hopelessnya, putus asanya, Anda merasa pengen udahin aja nih hidup ini, sudah aja lah, lebih baik misalnya mau bunuh diri. Saudara ingat, kalau DNA Allah ada di dalam hidup saudara, itu tidak akan ada, tidak harusnya keluar dari mulut kita. DNA Allah itu akan menguasai kita. Mereka akan bekerja luar biasa. Karena kan udah menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita. Biarkan DNA Yesus mengalir dalam hidup saudara. Terlebih saudara yang sudah mengalami transformasi spiritual. Biarkan DNA Yesus bekerja sebagaimana mestinya di dalam hidup saudara. DNA yang saudara dan saya terima dari Yesus adalah DNA yang kudus, yang suci, yang sangat mahal. Dan DNA kita bukanlah DNA kita lagi ketika kita sudah dipenuhi DNA Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami percaya ketika kami mendengar renungan ini, kami mau terima DNA itu. Kami tahu Tuhan, DNA yang mengalir dalam tubuh kami adalah DNA Engkau. Maka segala kuasa kutuk, segala kuasa yang ingin mau bunuh diri Tuhan, segala perkataan yang tidak berguna, segala hal-hal yang membuat kami khawatir, segala kekecewaan, segala kepahitan Tuhan, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau izinkan DNA itu bekerja sebagaimana mestinya. Karena kami nggak bisa, kami sebagai manusia kami nggak bisa mengeluarkan lagi DNA itu. Terutama kami yang sudah menerima DNA Engkau. Kami nggak bisa membuang DNA itu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.